Baik, Ustaz. Kita mulai, Ustaz, nih. Alhamdulillah, ya Allah. Butaka, ya sehat semua nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Masya Allah, jazakallah khair. Ana senang banget bisa ketemu Ustadz lagi sama teman-teman Madinah nih Lukman ya, Masya Allah. Dan jamaah semua. Ana buka dulu Ustadz ya, nanti Ana kemudian serahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara-saudara muslim semua, pemirsa Muflan TV. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mengikuti kajian online ya via Zoom. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua karena di masa pandemi seperti ini belum memungkinkan bagi kita untuk berkumpul bersama di majelis ilmu. Tapi tentunya tidak menghalangi kita dalam mencari keberkahan di majelis-majelis ilmu. Dan kemudahan melalui online kajian Zoom ini tentu harus kita manfaatkan karena ini juga demi keselamatan kita bersama dan semoga Allah mengangkat musibah ini dari muka bumi agar kita bisa berkumpul lagi. Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Ridha Hasan Bersalamah. Nanti kita akan mengikuti kajian beberapa saat kemudian ke depan dan nanti dibantu oleh teman-teman dari Madinah, dari ada Lukman di Madinah sana yang akan membantu Ustadz dalam mungkin nanti ada sesuatu yang dibacakan, nanti Lukman akan membawakannya menjadi co-host juga. Untuk itu kami mengucapkan selamat mengikuti kajian online ini kepada Ustadz Syafiq Ridha Hasan Bersalamah. Kami persilakan kepada Ustadz, insyaallah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Maka kita berdoa memohon kepada Allah. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Kajian online, semua di rumahnya masing-masing. Semua di tempat tinggalnya. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita dikumpulkan kelak di surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya Allah, semoga salawat dan salam, rahmat dan berkah, dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, ada sebuah fenomena mungkin kajian online ini yang dimana kita diberikan kebebasan. Kita menyimak dalam kondisi tiduran. Kita menyimak dalam kondisi minum kopi, minum teh, makan pisang goreng, kadangkala selonjoran, kadangkala ustadznya ditinggal ke dapur, ustadznya ditinggal ke tempat makan, macam-macam sudah. Soalnya Ana pernah melihat waktu itu, kebetulan videonya nampak tuh orang-orang lagi ngapain, lagi kelihatan tuh. Oh ini lagi nanti ditinggal kosong ya, dia pergi kemana. Nanti tahu-tahu datang udah bawa piring ya, makan mie, ntar berangkat lagi ambil apa, Masya Allah. Jadi ini ujian kita sebenarnya. Kita nih cari berkah kajian. Semoga semuanya bisa sabar. Nggak lama-lama kita ngaji, tapi yang penting kita dapat sesuatu yang bermanfaat buat kita malam ini. Dan mungkin Ana udah lama nggak ngisi di Muflan ya, karena jauh-jauh Muflan kadangkala. Tapi kalau di Jember biasanya insya Allah Ana tunggu. Tapi hanya kemarin gara-gara COVID-19 akhirnya batal semua kajian di Jember. Tapi insya Allah setelah COVID-19 bumi semakin indah. Hati kita semakin cerah. Dan iman kita semakin bertambah. Hebatifillah, kalau bicara berkorban. Apa sih yang mendorong orang itu untuk berkorban?
Ada yang mengorbankan rumahnya. Ada yang mengorbankan nyawanya. Ada banyak hal yang memotivasi orang untuk berkorban. Tapi kalau dilihat, yang menjadi penggerak utama orang berkorban itu cinta. Antum lihat, bagaimana tatkala seorang mencintai, negerinya dia tinggalkan. Untuk apa yang dia cintai? Keluarganya dia tinggalkan. Untuk siapa yang dia cintai? Kadang-kala kita dengar cerita ya, fulan kabur dengan pacarnya. Meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan ayah bundanya. Meninggalkan rumahnya demi cinta dia. Walaupun cinta itu terlarang. Itu menjadi motivator kuat seorang untuk berkorban. Tapi kadang-kala salah jalan. Cinta yang salah, korban yang tidak diterima akhirnya. Dan hal kedua yang menyebabkan orang berkorban itu kadang-kala imbalan yang besar. Dia mengorbankan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka kadang-kala kita melihat ada orang-orang yang mengorbankan untuk jauh dari keluarganya. Mungkin Ustaz Lukman jauh dari keluarganya untuk nuntut ilmu ya. Tapi ada orang yang mengorbankan keluarganya, istri, anaknya, demi dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar, tujuannya untuk membahagiakan keluarganya. Dia melakukan itu. Cinta, imbalan yang diharapkan. Itu menjadi motivasi yang besar agar orang berkorban. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu kita dengar ceramah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana korban dia. Nabi Ibrahim itu diangkat sama Allah sebagai khalil, sebagai kekasih. Tapi pengangkatan Nabi Ibrahim menjadi khalilullah melalui proses yang panjang. Bagaimana beliau ketika hidup bersama orang tuanya. Beliau mendakwain orang tuanya. Tapi tatkala orang tuanya mengusir dia, maka dia pun meninggalkan orang tuanya. Bagaimana beliau hijrah dari negerinya. Sampai akhirnya beliau berangkat ke Palestina. Nanti dari sana beliau pergi ke Mekah bersama istri dan anaknya. Beliau sedang dalam ujian. Siapkah beliau mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya demi kecintaan beliau kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kalau bicara korban, ada sesuatu yang kita sukain, kita harus tinggalkan demi sesuatu yang lebih kita cintai. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa tuh Hajar dan Ismail ke Mekah. Dan cerita akhirnya Nabi Ibrahim sukses. Berhasil. Allah sebutkan hal itu mungkin bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 124. Di surah Al-Baqarah ayat 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Masya Allah. Tuh. Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat.
menghadapi orang tuanya. Ya anak sayang sama orang tuanya. Tapi kalau dikasih dua pilihan, antara orang tua atau Allah, antara ibunda atau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kadang-kala kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Maka di sini, untuknya engkau siap mengorbankan segala sesuatu. Nabi Ibrahim dibakar. Tapi beliau juga nggak peduli. Beliau melihat api itu menyala-nyala. Beliau melihat bagaimana kobaran api membakar kayu-kayu yang dikumpulkan di sana dan orang-orang menjauh. Bagaimana hawa panas itu sampai kepadanya. Bagaimana beliau dilemparkan ke dalam sana. Tapi buat beliau tetap la ilaha illallah. Kalaupun nyawaku yang harus jadi korban. Tapi aku tetap mengatakan la ilaha illallah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Di riwayat datang Jibril menawarkan bantuan. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau bicara aku butuh sama engkau enggak. Engkau makhluk, aku makhluk. Sama. Semua baru bisa berlaku tatkala sang pencipta mengizinkan. Maka Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Ditinggalkan semua yang ada di muka bumi ini. Malaikat-malaikat pun, siapapun dia tinggalkan, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada api itu, ya nar. Ya nar. Allah tidak mengirimkan angin atau badai yang mematikan itu api. Allah tidak menurunkan hujan yang mematikan itu api. Tapi Allah berfirman kepada api yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Lulus Nabi Ibrahim. Apakah ujian itu selesai? Selama hayat masih dikandung badan. Cinta harus dibuktikan. Nabi Ibrahim berdoa. Tak henti-hentinya beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau minta anak. Nih. Beliau minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai tua renta. Nabi, istrinya nggak punya anak. Sampai akhirnya istrinya kasihan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya dikasih budak, kasih hadiah sama Raja Mesir. Budak yang namanya Hajar. Lalu sama Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti keluar anak di situ. Diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istrinya juga kecintaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikasih anak. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan hal ini ya. Di surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين
وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Yang artinya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat besar, Ismail. Yang sangat sabar. Afwan. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran kepada seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya ke atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Barakallahu fikum. Nih, tiap tahun kita melihat bagaimana orang-orang mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan menyembelih seekor kambing, domba dengan tanduknya yang besar. Bukan. Bukan sapi yang dibeli dengan harga 300 juta. Bukan seekor onta yang besar, yang gagah perkasa. Bukan, tapi putranya. Yang beliau tunggu-tunggu. Bertahun-tahun. Bukan ketika dia lahir. Nabi Ibrahim udah ketemu jarang ya. Nabi Ibrahim diuji, anaknya ditaruh di Mekah. Jarang ketemu sama anaknya. Bagaimana kerinduan orang tua sama anaknya. Tapi beliau pun bersabar. Ketika datang ke Mekah, dalam kondisi anaknya sudah remaja, dikatakan umurnya udah belasan, 14 tahun itu berapa. Abahnya ngomong sama anak, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk." Wahai bunayya, wahai putraku, aku melihat, aku bermimpi, aku menyembelih. Apa kata putranya? "Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar." Masya Allah. Bagaimana berbaktinya Nabi Ibrahim sama ayahnya, kemudian Allah berikan balasan anaknya berbakti sama Nabi Ibrahim. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata anaknya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Semua dipersiapkan. Nggak ada dalam benak Nabi Ibrahim terlagi digantiin kambing nih. Main-main. Coba-coba. Lah. Benar-benar Nabi Ibrahim membawa putranya. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa kelahiran anaknya tidak mengurangi cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalil. Khalil itu yang cintanya udah masuk ke relung-relung jantungnya. Tidak ada satu tempat pun di relung jantung itu kecuali di situ ada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada kepada yang lain. Maka Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Diletakkan Nabi Ismail di pelipisnya. Diambil itu pisau. Diletakkan di lehernya. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Selesai.
Allah mengatakan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ya Allah, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan sukses Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahibati fillah. Kita nih udah masuk Dzul Qa'dah. Kita mau berkorban. InsyaAllah. Apa yang diminta? Bukan putramu. Bukan mobil mewahmu. Bukan rumah yang indah yang kau miliki. Tapi seekor kambing. Atau sapi. Kalau kau punya duit. Insya Allah sapinya nggak lebih mahal daripada mobil yang kau miliki. Daripada rumah yang kau tempati. Enggak. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi SAW, Inna a'tainakal kautsar. Ini surat yang paling pendek. Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketika Allah memberikan sesuatu yang besar kepadamu, seharusnya engkau membalasnya dengan sesuatu yang besar. Yang itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk salat dan Nabi diperintahkan untuk berkorban. Kita tuh kadangkala ya Anda mungkin termasuk kawan-kawan, saudara-saudara yang mungkin berat untuk berkorban. Itu karena lupa bahwa yang kita korbankan sebenarnya itu pemberian Allah. Dan itu Allah sedang menguji kita. Antum cinta sama harta antum atau cinta sama Allah? Baik. Antum lebih suka di muka bumi ini atau antum lebih suka di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini datang ujian. Ketika antum lebih berat kepada dunia, antum akan pilih kambing yang kurus. Antum mungkin membeli sesuatu yang mahal untuk lakukan. Tapi untuk berkorban, untuk surga antum pilih yang kurus. Antum pilih yang murah. Antum pilih yang kecil. Tapi tatkala antum memandang ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jal, aku pun milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan hartaku. Aku pun milik Allah SWT. Kalau Allah minta, Allah ingin minta bukti kecintaanku kepadanya, aku siap mengorbankan jiwaku. Bagaimana kita lihat para sahabat Nabi yang pergi berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, meninggalkan keluarganya, membawa nyawa, raga, dan hartanya, pulang nggak bawa apa-apa. Ada cerita yang sering kita dengar tatkala kita kecil. Cerita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang 3 orang dari Bani Israel. Kita akan lihat nih, antum termasuk yang mana nih? 1, 2, 3. Tiga orang ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, abras wa aqra wa'am. Yang satu orang kena penyakit lepra. Yang kulitnya rusak tuh jemaah. Yang satu aqra, botak kepalanya. Penyakit, rambutnya nggak tumbuh. Yang satu buta. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Sejatinya kita ini hidup dalam ujian. Kalau ceritanya Nabi SAW mengatakan Allah ingin menguji mereka, kita ini sedang diuji sama Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak diuji, nggak dites mereka.
Nggak difitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami udah nguji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Kita di sini sedang dalam ujian. Tapi Nabi menceritakan ujian khusus yang Allah berikan kepada 3 orang ini. Tadi yang kulitnya rusak, yang disebut lepra, yang putih-putih itu jemaah. Kemudian yang rusak rambutnya, botak sampai kemudian rontok rambutnya. Yang satu buta. Akhirnya Allah kirim seorang malaikat untuk menjumpai yang kena lepra dulu. Ditanya, apa sih yang paling engkau sukai? Apa yang paling kau sukai? Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang sesuatu paling engkau cintai? Cinta. Qala launun hasan. Aku suka, aku mencintai kulit yang bagus. Wa jildun hasan. Warnanya bagus. Kemudian kulitnya bagus. Wa yadhhab anni alladhi qadharani an-nas bihi. Kemudian hilang dariku penyakit yang menjijikkan orang. Yang orang akhirnya nggak mau dekat sama aku. Itu yang aku inginkan. Famasahahu. Maka malaikat ini mengusap orang ini. Hilang penyakit. Dikasih kulit warna yang indah. Selesai? Belum. Ujian yang kedua. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling engkau cintai? Masa itu jemaah. Qala al-ibil atau al-baqar. Syakku Ishaq. Syakka Ishaq. Dia mengatakan onta atau sapi. Ishaq ragu yang mana yang disebutkan dalam hadis itu. Maka dia dikasih onta hamil. Fa'utiya naqatan asyra. Dikasih onta yang hamil, lalu malaikat mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di 1 ekor ini. Kemudian datanglah kepada yang tadi yang rusak rambut kepalanya. Ditanya, apa yang paling engkau cintai? Ujian itu cinta dengan cinta. Korban itu pun karena cinta untuk sesuatu yang lebih kita cintai. Qala sya'run hasan. Yang jelas aku ingin rambut yang indah. Wa yadhhab 'anni alladhi qad qadharani an-nas bi. Kemudian apa yang menjijikkan banyak orang itu hilang dari aku. Orang tuh enggak mau dekat sama dia. Jadi bukan sekedar botak biasa jemaah. Kalau orang botak biasa, ada botak tambah ganteng loh orang. Tapi ini botak penyakitan, orang nggak suka, jijik orang sama dia. Jadi orang yang botak yang kemudian ada penyakit-penyakitnya di kepalanya. Famasahahu. Maka diusap sama malaikat ini, hilang tuh penyakitnya. Dikasih rambut yang bagus sekali. Tampan nih orang. Nggak berpenyakitan, jadi tampan. Ditanya lagi nih ujian yang kedua. Harta apa yang paling kau cintai? Nah, dia mengatakan bakar wil ibil, sapi atau onta lah. Lalu dia dikasih bakaratan hamilan. Dikasih onta yang lagi hamil. Lalu malaikat mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu di dalam sapi ini. Yang satu ini jadi banyak nih. Itu yang namanya berkah. Lalu yang ketiga datang kepada orang yang buta. Sama ditanya, apa yang paling kau cintai? Orang buta apa yang paling dicintai? Ini ingin lihat. Ayyuruddallah ilayya basari. Aku ingin Allah mengembalikan pandanganku. Fa'ubsir bihin nas. Sehingga aku bisa melihat lagi. Aku bisa memandang manusia. Maka diusap, dia bisa melihat. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kau cintai? Al-ghanam. Aku suka kambing. Maka dikasih fa'utiya syatan walidan.
naqatan ashra atau usyara. Nah, kemudian baqarah hamilan. Yang ketiga yang buta dikasih kambing yang bunting. Masya Allah. Akhirnya orang ini diberkahin. Satu sapinya, satu ontanya itu jadi satu lembah. Entah berapa tahun ya. Allah kasih tuh nikmat sama dia. Sampai untanya itu berkembang biak. Kata Nabi SAW, "Fakana lihada wadin minal ibil." Satu lembah isinya onta, yang ini satu lembah isinya sapi. Bukan 10 ekor, bukan 20 ekor. Satu lembah, jemaah. Yang ini kasih satu lembah isinya kambing. Maka setelah bertahun-tahun, sekarang datang ujian. Ujian cinta. Datang nih malaikat dalam wujud orang yang terkena lepra. Abros tadi yang rusak kulitnya. Dia datang kepada yang dikasih onta, yang udah kaya raya, yang udah kulitnya bagus, yang jadi tampan dia. Lalu nih malaikat datang mengatakan, rajulun miskin. Qadin qata'at biyal hibal fi safari. Aku orang miskin. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Udah habis bekalku. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bik. Maka aku nggak dapat melanjutkan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan. Kau kan Masya Allah. Apa kata orang ini? Orang yang miskin ini, malaikat yang dalam wujud orang miskin mengatakan, as'aluka billadzi a'taka launal hasan. Dia mengatakan, aku memohon. Aku minta kepadamu. Dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit warna yang indah. Kulit yang indah. Dan harta yang banyak kepadamu. Aku minta seekor onta aja. Agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Nggak minta 5 ekor onta. Dia punya satu lembah onta. Tidak minta 10 ekor. Yang diminta 1 ekor. Apa kata orang ini? Al-huququ katsira. Dia mengatakan, aduh banyak tanggunganku. Banyak hak-hak yang harus aku tunaikan. Jemaah, yang diminta berapa ekor? 1. Dia berdalih, banyak kebutuhan dia. Banyak urusan dia. Mungkin harus bayar ini, harus bayar ini. Banyak tanggungan dia pokoknya. Alasan. Nah. Faqala lahu. Akhirnya, nih malaikat ini, yang dalam wujud orang yang terkenal lepra seperti dia, mengatakan, ka'anni a'rif. Kayaknya aku tahu sama kamu. Kayaknya aku tahu sama kamu nih. Alam takun abros yakdharukan nas. Bukankah engkau pernah seperti aku, abros, kena kusta, lepra. Lepra dan orang kemudian meninggalkan orang jijik kepadamu. Bukankah seperti itu engkau dulu? Faqiran fa'ataqallahu mal. Engkau juga dulu miskin, nggak punya apa-apa. Lalu Allah yang kasih harta kepada. Nih, ketika orang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berat berbagi. Berat berkorban. Bukankah engkau dulu pernah seperti aku? Pernah kena penyakit. Engkau dulu miskin. Lalu Allah yang ngasih engkau harta. Apa kata orang? Diingatkan. Nggak mau ingat. Dia malah mengatakan, oh, innama warithu hadal mala kabiran an kabir. Oh, aku nih dapat harta kayak gini, warisan nih, turun-temurun.
Bukan aku dulu miskin. Dia malu mau mengatakan dulu miskin. Orang ini kadang kala jamaah. Kalau, apa istilahnya? OKB, orang kaya baru. Itu jadi lupa dia. Kau dulu pernah miskin. Malu dia untuk menunjukkan dulu aku pernah miskin. Maka diingatkan, engkau dulu pernah miskin. Inilah kalau kita bicara berkorban. Ketika engkau pernah merasa dulu engkau nggak punya apa-apa. Sekarang engkau punya apa-apa. Engkau dulu miskin. Sekarang engkau kaya raya. Kenapa engkau nggak berkorban? Kenapa nggak bertambah kurbanmu? Engkau bisa beli mobil dengan harga yang mahal. Lalu ketika disuruh berkorban, disuruh berbagi, dia mengatakan, oh banyak tanggungan. Engkau yang bikin tanggungan itu sendiri. Mau diingatkan, nggak mau ingat. Malah dia mengatakan, nah ini warisan turun-temurun. Oh, kata orang ini, in kunta kadziban. Kalau engkau dusta, fasayyarakallah ila ma kunta. Kalau engkau berdosa atas ucapanmu ini, semoga Allah menjadikan engkau, mengembalikan engkau kepada keadaanmu semula. Udah ditinggal. Lalu datang kepada yang kepalanya botak penyakit. Dan dia datang menyerupai dirinya dulu. Seharusnya orang ingat. Ketika ya Allah, ana dulu penyakitan kayak dia. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Ana dulu miskin kayak dia. Sekarang datang nih orang miskin. Dalam rupa dia dahulu ketika dia berpenyakitan. Lalu dia berkata. Mengatakan, ya dia jelaskan kondisinya. Aku kehabisan bekal dalam perjalanan nih. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Aku hanya berharap pertolongan Allah, kemudian pertolongan. Dia meminta. Ya dengan yang telah memberikan kepadamu rambut yang indah. Ya memberikan harta kepadamu. Tapi apa jawab orang yang botak? Dia mengatakan, oh ya Allah, kata dia. Terlalu banyak tanggungan-tanggunganku. Nggak mau ngasih dia. Lalu orang miskin ini mengatakan, kayaknya aku kenal sama kamu. Iya. Kamu bukan yang dulu. Juga kayak aku gini nih. Botak, penyakitan. Orang-orang jijik sama engkau. Engkau dulu juga miskin. Kemudian Allah kasih harta kepadamu. Kata orang ini, wah enggak. Aku nih dapat kayak gini nih. Turun-temurun nih. Aku memang keturunan orang-orang kaya. Keturunan orang-orang yang rambutnya bagus. Ya. Gak mau ngasih. Intinya dia gak mau ngasih. Tuh orang kalau lupa dengan apa yang Allah berikan, jadi pelit dia. Jadi bakhil dia. Gimana dia akan berkorban nyawanya? Minta seekor sapi aja orang ini. Satu ekor. Engkau punya selembah isinya sapi semuanya. Ini satu ekor. Nggak dikasih. Lalu orang miskin ini mengatakan, in kunta kadziban. Kalau engkau dusta. Fasayyarakallah ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikan engkau seperti keadaan semula. Lalu datang ke orang yang buta. Dalam rupa orang yang buta. Dia mengatakan, rajulun miskin. In qata'at wabnu sabilin. Aku miskin dan aku ibnu sabil. Orang yang gak bisa melanjutkan perjalanan. Aku ya kayaknya gak bisa melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian pertolongan. Maka aku memohon kepadamu. As'aluka billadhi radda alaika basar. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang memberikan, yang mengembalikan kepadamu penglihatan. Syatan, minta seekor kambing aja. Yang dengannya aku dapat melanjutkan perjalananku. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma. Aku dulunya buta. Faraddallah ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan pemandanganku, penglihatanku kepada. Fakhud ma syi'ta. Wada ma syi'ta. Kau lihat tuh kambing. Silahkan engkau ambil yang engkau mau. Engkau mau tinggalkan berapa? Terserah. Wallahi.
Nikmat mata itu, dia berpikir nikmat mata dibandingkan semua kambing yang dia miliki. Nggak ada. Maka dikatakan engkau ambil yang engkau mau, engkau tinggalkan yang engkau mau. Fawallahi, dia bersumpah dengan nama Allah. La ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan mempersulitmu dengan meminta mengembalikan apa yang engkau ambil hari ini. Enggak. Untuk Allah silahkan engkau ambil engkau mau. Kenapa? Karena dia ingat dengan nikmat Allah. Dia ingat sama nikmat yang Allah berikan. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat ini mengatakan, amsik marah, ambil harta, pegang hartamu. Fa inna mabtulitum. Kalian sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibik. Allah ridho kepada dan Allah murka kepada dua kawan. Ahibati fillah. Sekarang apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Kemudian apa yang Allah pinta dari kita? Allah berikan kepada kita tubuh kita. Allah tidak minta kita mengorbankan tangan kita, kita potong tangan kita. Telinga kita potong. Allah tidak meminta itu. Kaki kita potong? La. Allah udah kasih kita banyak. Yang Allah pinta seekor kambing. Atau 2 ekor. Atau 3 ekor. Terserah yang kau miliki. Atau seekor sapi. Atau 10 ekor sapi. Rasulullah SAW, beliau berkorban kambing di kota Madinah. Ya. Tatkala beliau dikasih harta sama Allah SWT, beliau berangkat haji, beliau bawa 100 ekor onta. 100 ekor. Atau kita nggak mau seperti itu. Ahibati fillah. Kalau bicara hadis-hadis tentang keutamaan berkorban. Ada banyak hadis. Di antaranya kebanyakan hadis yang dhaif, tapi ada beberapa yang sahih. Di antara yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahr." Tidaklah manusia, anaknya Adam, beramal suatu amalan pada hari Lebaran itu, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla min ihraqid dam, daripada mengucurkan darah. Jadi bukan sekadar sedekah, tapi mengucurkan darah. Itu kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Tuh, yang dia kurbankan kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku kakinya itu akan datang, akan berada di timbangan dia pada hari kiamat, akan memberatkan timbangan kebaikan dia. Wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bi makan qabla an yaqa' min al-ard fatayyibu biha nafsan. Dan darahnya itu akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah terima sebelum darah itu sampai ke tanah. Maka ketika kalian berkorban, gembiralah kalian. Jangan pelit. Dengan senang hati kau berkorban. Insya Allah jemaah. Kalau kita dengan senang hati berkorban. Seperti orang buta tadi. Allah akan berkahin hidup kita. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Dan tentunya seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Anda persilahkan. Nah,
Jazakallah khair Ustaz. Ana minta nanti juga dibantu sama Ustaz Lukman yang berkesempatan untuk memberikan pertanyaan. Silakan nanti memberikan sign untuk kepada yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Ini ada yang bertanya Abu Hilal Muhammad Kota. Ya, silahkan Pak Abu Hilal. Pak Abu Hilal, kok 2 kali yang manggil Pak Bapak? Abu, Bapak-bapak. Jadi Abu Hilal itu bahasa Indonesianya Pak Hilal. Enggak kayak Abu Rifai kan namanya Abu Rifai. Nah, tafadhol. Padahal Abu Hilal. Mungkin bisa dibantu. Enggak, ini soalnya tadi mic-nya itu dipilih sama adminnya itu. Tadi mic-nya nggak bisa dibuka. Coba dibukain kali sama admin. Diet aja. Udah Tapi belum tentu sih bisa dimakan sehari. Atau mungkin Abu Hilalnya lagi nggak ada. Kita langsung yang kedua. Ini ada pertanyaan dari Dimas Abu Syafiq ya. Bisa mungkin Anda bantu bacakan. Yep. Ustadz, semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan keluarga. Ana Dimas Abu Syafiq dari Jakarta mau bertanya kepada Ustadz. Jika kita ingin berkurban diniatkan atas nama ibu rahimahullah, apakah diperbolehkan Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Berkaitan dengan kurban, apakah bisa kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia? Boleh. Karena bab kurban ini masuk ke bab sedekah sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang seorang sahabat mengatakan bahwasanya ibunya meninggal dunia dan belum sempat berwasiat. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat ibu? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, tasaddaq anha." Ya, kau sedekah buat dia. Jadi ketika seorang hendak berkorban buat orang tuanya, silahkan berkorban buat orang tuanya. Tapi jangan lupa untuk berkorban untuk dirimu juga. Jadi sejatinya seorang anak yang berbakti sama orang tuanya, tatkala dia berkorban dan orang tuanya telah mendidik dia dengan baik, insya Allah orang tuanya pun akan dapat bagian pahala. Namun kalau dia hendak berkorban untuk orang tuanya, nggak ada masalah. Dia niatkan untuk orang tuanya. Semoga Allah menerima. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Demikian jawabannya. Kemudian Ana mau coba nanti ada dari jamaah kita yang melambai di sini di apa namanya itu. Nah, Ana mau coba buka di unmute untuk Akhir Hardian ya. Fadal. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Begini Ustaz, Anda kan belum lama untuk hijrah mengenal manhaj salaf ini. Jadi pada saat tahun 2018 lahiran anak keempat istri itu kemudian melakukan akikah. Pas di akikah itu ada baca buku bahwa ada hadis semua anak tergadai dengan akikahnya ya Ustaz gitu. Nah, anak itu kecilnya itu belum melakukan akikah. Apakah anak masih tetap harus melakukan akikah sebelum kurban nanti gitu Ustaz, atau tetap nggak apa-apa kurban dahulu gitu atau gimana Ustaz? Syukron. Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan akikah dan kurban. Kalau bicara akikah sama, akikah ini adalah mengucurkan darah. Itu menyembelih. Kalau kita lihat ya, mungkin di umat-umat sebelumnya yang mereka ada tumbang, kadangkala anak kecil disembelih ya, kadangkala ada perempuan gadis yang dijadikan tumbal seperti itu. Dalam Islam ada acara sesembelihan. Di antaranya selain kurban adalah akikah. Ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat anak kepadamu, maka hendaklah engkau akikah. Dan kalau bicara akikah ini waktunya beda sama kurban. Akikah itu dilakukan pada
umur anak 7 hari, atau 14 hari, atau berapalah ketika dia punya rezeki, dia berakikah. Sedangkan kurban itu hanya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Jadi tatkala engkau sekarang punya harta, jangan nunggu Idul Adha. Sekarang engkau akikahin anakmu kalau belum diakikahin. Nggak perlu nunggu nanti Idul Adha. Idul Adha nanti kau berkurban. Walaupun kalau bicara mana yang lebih diutamakan, apakah boleh menggabungkan niat, itu ada khilaf di antara para ulama. Ketika seorang berakikah pada tanggal 10 umpamanya, dia berakikah, padahal udah lepas waktunya, tapi kebetulan memang tanggal itu dia punya rezeki, dia niatkan untuk akikah, insya Allah Allah menerima dari dia hal itu. Tapi kalau bicara akikah, waktunya lebih luas daripada kurban. Maka bagi yang punya rezeki, hendaklah akikah tatkala dia memiliki rezeki, jangan ditunda dan tanpa menunggu Idul Adha. Karena tidak ada keutamaan tersendiri akikah pada waktu Idul Adha. Jadi artinya semua akikahnya orang-orang nanti lah anak akikah Idul Adha aja. Nabi SAW menganjurkan pada umur ke-7 hari anak itu diakikah. Karena dia tergadaikan. Masa engkau mau lama-lama menunggu gadai tersebut dilunasi? Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Jazakallahu khairan Ustaz, insyaallah. Kemudian nanti di sini masih ada Dimas Abu Syafiq. Kita persilakan untuk bertanya. Fadhol. Ada nggak orang? Ada. Bebas mungkin bisa dibantu atau kita masuk ke pertanyaan berikutnya yang masuk lewat chat. Begini, Ustaz, dari Aida Yuliana Sinta. Bismillah Ustaz, afwan, izin bertanya, apakah boleh berkurban juga diniatkan sebagai tanda syukur atas karunia, atas kehamilan? Karena di akhir Februari qadarullah keguguran, dan bulan ini alhamdulillah Allah dikaruniai lagi calon anak kembali. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Naam. Yang pertama bicara kurban itu pada tanggal 10, 11, 12, 13 tadi. Ada waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada orang menyembelih sebelum sholat, itu pun tidak masuk kurban dia. Maka dagingnya ya daging, sesembelihan daging lah untuk dimakan dagingnya. Kalau sekarang, apakah boleh seorang itu bersyukur kepada Allah SWT? Dia punya kayak orang yang hamil, dia ingin berbagi dengan orang-orang. Ya. Silahkan, nggak ada masalah. Dia mau berbagi uang, mau berbagi makanan, atau dia mau potong kambing, dia mau masak yang enak, mau dikasihkan ke tetangga-tetangganya, tapi tidak masuk kurban. Karena kurban itu yang masuknya masuk daging aja, engkau hendak berbagi daging sama orang-orang. Jadi bentuk seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memang yang pertama dengan hatinya meyakini bahwasanya itu karunia ilahi tanpa ada usaha dari manusia, itu Allah murni yang memberikan kepada dia. Yang kedua, lisannya berzikir memuji Allah Jalla Jalaluh. Kemudian tiga, raganya berbuat perbuatan taat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala orang mamanya hamil kemudian dia, ya Allah aku hamil nih, aku kepingin potong kambing, aku mau bagi-bagi sama orang-orang, itu fadhal. Tapi yang dibagi itu daging, yang kau bukan berkorban. Engkau sedang berbagi daging. Kau mau bikin makanan apa, mamanya, atau engkau mau belikan, mau pesankan makanan, kemudian dibagi sama tetangga, atau mau diundang orang-orang yang Allah, aku lagi bahagia banget ya, karena kemarin keguguran, sekarang hamil lagi ya. Seperti itu, nggak ada masalah. Ini sebagai bentuk syukur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, kau ceritakan. Salah satu menceritakannya dengan lisan kita dan dengan harta kita berbagi kepada fakir miskin umpamanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini Hadimas sudah muncul ya tadi yang mau bertanya. Fadhol Hadimas, Anda buka audionya. Dimas, tafadhol. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dimas Abu Syafiq Ustaz, mungkin Ustaz masih ingat. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Abu Syafiq, Masya Allah.
Ustadz, Anda mau tanya sedikit keluar dari tema, Ustadz. Anda mau tanya bagaimana hukumnya jika dalam penentuan ahli waris dari pengadilan agama yang mencantumkan nama saudara yang non-muslim. Bagaimana hukumnya, Ustadz, pada saat pembagian harta waris, Ustadz? Barakallahu fikum. Ini pengadilan apa nih? Pengadilan agama, Ustadz. Pengadilan agama. Ya. Jadi berkaitan dengan warisan. Apakah muslim mewarisi dari non-muslim? Apakah non-muslim mewarisi dari muslim? Jadi pendapat yang lebih kuat memang agama-agama lain saling mewarisi. Tapi Islam itu tidak mewarisin kecuali sesama muslim. Tinggal sekarang bagaimana kondisi muslim bapaknya non-muslim. Di sini sebagian ulama berpendapat kalau kafirnya bukan kafir harbi, maka dia mewarisi. Tapi kalau kafir jelas-jelas tidak mewarisi. Namun sekarang ketika ada keputusan pengadilan, memang fatwa itu berbeda dengan keputusan pengadilan. Tatkala ada fatwa itu tidak melazimkan untuk diikuti. Tapi kalau keputusan pengadilan itu harus diikuti. Tinggal sekarang dilihat, apa sih alasan pengadilan atau apa dalil yang diikutin oleh pengadilan sehingga tuh kafir kok dapat warisan. Kita tahu di Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'i. Maka mungkin perlu dipertanyakan ke sana bagaimana itu orang kafir dapat warisan. Karena kalau bicara secara hukum, sejatinya yang Anda tahu dia tidak mewarisi. Orang kafir tidak mewarisi dari muslim, insya Allah itu pendapat ulama ya, secara umum seperti itu. Maka tinggal bagaimana dipertanyakan kepada pihak pengadilan apa yang menyebabkan dia memutuskan itu, dasar hukumnya apa. Karena ini pengadilan agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Kemudian Anda mau membacakan ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan dari dua orang berbeda, dari Umu Entin Suharni dan Umu Kia. Anda gabungkan. Bismillah, boleh bertanya Ustaz, apa benar kalau berkurban atas nama suami, semua keluarga dapat pahala untuk istri dan anak-anaknya? Kalau yang berkurban hanya istri, itu hanya untuk istri saja pahalanya. Kemudian yang kedua, bolehkah berkurban dengan kambing atau domba yang betina? Dan mana yang baik? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, Jamal. Kalau bicara bolehkah? Kalau bicara suami, ya. Kalau suami kepala rumah tangga yang berkorban, diniatkan buat satu keluarga, insya Allah dapat tuh pahalanya satu keluarga. Tapi ini artinya satu kambing itu cukuplah dibagi-bagi sama keluarga. Bukan berarti semuanya berkorban, enggak. Karena satu kambing ya untuk satu orang. Tapi ketika kepala keluarga yang menyembelih, dia berdoa, ya Allah ini buatku dan buat keluargaku, semoga pahala itu didapat oleh keluarganya. Kalau bicara istri yang berkorban, nah ketika istri yang berkorban, ya dia untuk dia. Tinggal bagaimana, apakah seorang istri ketika dia berkorban, ya Allah aku ingin pahalanya juga dibagi-bagi sama keluarga dan anak-anak. Semoga itu pun mereka akan mendapatkan. Yang jelas ketika berkorban suami itu, memang biasanya dia mengatakan ini buat aku dan buat keluarga. Istri-istri Nabi berkorban, mereka juga berkorban. Jadi ketika Rasulullah SAW berkorban, maka Nabi SAW di masa hidup beliau, ketika beliau di Madinah, beliau tidak banyak harta. Sehingga beliau berkorban kadang-kala 1 ekor kambing, 2 ekor kambing ya untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau. Setelah meninggalnya Nabi SAW, istri-istri Nabi mereka berkorban juga. Ya. Ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW menyuruh Aisyah untuk menyaksikan korbannya Aisyah radhiyallahu taala anha, korbannya dia sendiri. Tapi hadis itu dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi dikatakan
Kalau kepala rumah tangga dia niatkan buat diri dia dan keluarganya, insya Allah dapat. Gimana kalau istri? Apakah kalau dia umpamanya dia memotong untuk dia dan untuk keluarganya juga dapat? Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau bicara bolehkah berkorban kambing yang betina? Boleh aja. Nggak harus yang laki. Tapi yang lebih utama yang laki. Yang lebih utama yang bertanduk. Yang lebih utama yang gagah. Yang lebih utama yang gemuk gitu ya. Karena kalau bicara boleh nanti kita bicara ada kambing yang minimalis. Kambing minimalis itu ya kambing kurus, nggak terlalu kurus. Yang penting jangan sampai kurus sampai kelihatan sum-sumnya ya. Ya dia masih ada daging lah. Dia itu, iya kalau bicara minimalis ada batasan minimalis kambing itu. Insya Allah kalau antum nggak punya, antum bisa. Minimal domba, umurnya berapa? 6 bulan. Umurnya domba 6 bulan, Masya Allah. Kurus tapi tidak terlalu kurus, Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian ya tanduknya nggak ada tanduknya, umpamanya. Boleh. Jadi ada batas minimalis. Tapi yang paling tidak, kita seorang muslim itu kalau mau berkorban yang paling indah lah. Karena sejatinya Rasul SAW mengatakan, "Fatayyibu biha nafsan." Hendaklah ketika engkau berkorban itu benar-benar senang gitu. Karena bukan masalah berat kambingnya, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau buktikan cintamu kepada Allah, engkau buktikan pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini ada Umu dan Abu Dimas nih, Masya Allah. Nih orang paling sering nongol di Muflan nih. Jember harusnya kita kumpul ya, Abu Dimas ya. Cuman, qadarullah, belum kesampean nih. Fadal Abu Dimas, untuk diunmute. Dilepas dulu itunya, Abu Dimas. Mute-nya. Ada nggak orangnya itu ya? Ada. Abu Dimas Fadal. Di mute dulu di ininya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadal. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya, Tat, jadi ingat kue baracik di depan masjid hijau, Tat. Masya Allah. Tat, Afan mau tanya. Ada keluarga yang berniat menghajikan almarhum ibunya yang sudah meninggal. Qadarullah tahun ini nggak bisa berangkat. Kemudian ada biro travel yang menawarkan untuk badal. Dengan tarif tertentu ada sertifikat. Gimana, Tat, hukumnya? Barakallahu fiik. Sertifikat akan bikinin di Jember, antum. Ya. Begini, kalau bicara badal haji, yang pertama kita tahu ini urusan ibadah. Maka kita perlu benar-benar memastikan pelaksanaan haji yang dilakukan oleh orang yang kita amanahi. Ana pernah jadi mahasiswa. Ana pernah membadalkan haji juga orang dahulu. Dan ada orang-orang, ya orang-orang kampung dulu ya. Jadi mereka badal haji itu murah banget. Ana ngomong murah banget kata dia. Iya kata dia. Ada di Mekah nanti yang terima. Jadi ada orang-orang yang nggak amanah. Waktu itu yang murah itu 1.000 real. 1.000 real itu ya 3,5 juta mungkin sekarang ya. Ya Ustaz Lukman, 1.000 real berapa? 3.700.000. Sambat ya Ustaz Lukman itu. Nah, jadi padahal di tempat lain itu $1.000, ada yang $1.000. Ini 1.000 real. Ternyata 1.000 real diambil dari 10 orang. Jadi dia 10 orang, dia ambilkan labbaik Allahumma an fulan. Padahal haji itu hanya untuk 1 orang. Nggak bisa kita badalin 2 orang, nggak bisa badalin 3 orang. Maka intinya adalah masalah amanah. Kalau bicara sertifikat, Anda bikinin di Jember, ada masalah. Itu urusan sertifikat. Karena orang-orang bingung, ini ada sertifikatnya Ustaz. Sertifikat ini dibikin sendiri gitu.
Nggak ada resmi dari Kementerian Haji ya. Nggak ada. Orang bikin sendiri. Dulu itu masih sulit. Jadi memang ada tempat-tempat yang jual sertifikat itu. Tapi sekarang sudah bisa dicetak di mana-mana. Jadi intinya ketika mau membadalkan, tolong cari orang yang aman. Dan besar pahala itu sesuai dengan kelelahan dan sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan. Sehingga ketika orang badal haji dari Mekah, maka beda dengan orang badal haji dari Madinah. Beda dengan orang badal haji dari Indonesia. Beda dengan anaknya yang berangkat haji untuk orang tuanya. Maka ya tergantung kita ingin pahalanya seperti apa. Dan buat mahasiswa-mahasiswa, kadang-kala kita kalau mau badalin haji mahasiswa itu, mungkin mereka lebih amanah ya. Kita cari mungkin Ustaz Lukman. Ustaz Lukman belum haji, nggak bisa badalin Ustaz Lukman. Harus haji dulu. Afwan saat ini teman-teman yang lain banyak loh misalnya. Jadi kan sekarang saat teman-teman itu kan ada yang bawa istri. Nah dia suaminya ini kan rata-rata sudah haji. Nah dia pengen cari yang mau dibadalin. Oh dia badalin istrinya haji sendiri. Gitu. Iya dia ibaratnya cuma mahram. Jadi ibaratnya dia haji juga. Betul. Ya, untuk sekarang berapa Ustaz Lukman? Nah, ini kan baru tadi malam pengumumannya, Ustaz. Kan sekarang lagi dibatasin. Baru tadi malam pengumumannya. Dibuka. Belum untuk harga pastinya belum ada, Ustaz. Kalau dari biro travel yang nawarin itu dirupiahkan 25 juta, Tad. 25 juta. Ya, rupiah. Badal ya. Ya, badal. Lebih bagus badal atau berkabar nanti anaknya saja yang menghajikan tahun depan. Masya Allah. Iya, bismillah. Artinya tadi, kalau mau badalin, travel tanyain. Kalau memang ada biro travel yang menjalankan, ditanyain. Siapa yang akan menghajikan keluarga saya? Kemudian nanti komunikasi Bapak sama orang yang mau menghajikan. Jadi ada komunikasi. Langsung ya. Ada akadnya. Jadi bukan akhirnya dilepas gitu. Makanya anak rasa kalau lewat mahasiswa yang ada di sana, yang memang kita tahu mereka belajar agama, hajinya nggak main-main, haji yang beneran, itu insya Allah lebih mantep lah ya buat orang tuanya. Kalau bicara fulus itu bisa dicari lah, mau 25 juta, mau 30 juta, Allah kasih ganti yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran, Tad. Barakallahu fiik. Masya Allah. Abu Dimas tinggal nanti hubungin Ustaz Lukman aja nanti ya. Kita yang ini kita bisa nego, harga bisa nego nanti. Barakallahu fiik. Salam buat keluarga Abu Dimas semuanya. Saya Ustaz ada jamaah offline yang masih ingin bertanya. Dari Ibu Maya ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah jika dalam perjalanan hidup ini kita menghadapi dua pilihan, kemudian pilihan tersebut pada akhirnya kita harus memilih apa-apa yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah. Apakah jika kita memilih pilihan tersebut, kita boleh berkeyakinan bahwa Allah akan memberikan kita kebaikan buat kehidupan kita di dunia dan akhirat tersebut karena pilihan Gimana Abu Tafa? Jadi ada dua pilihan Ustaz, dia memilih kepada jalan yang mendekatkan pada jalan surga. Nah, apakah boleh berkeyakinan dengan pilihannya itu, yaitu akan mendapatkan, Allah akan memberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Demikian, Ustaz. Ini agak bingung anak ini. Iya. Mungkin ada contohnya, Ibu Maya bisa kasih contoh gitu. Saya mungkin Bu Maya melambai langsung, iya. Ustaz. Supaya jawabannya sesuai dengan pertanyaan gitu ya. Udah. Atau kita tunggu ya, biar Bu Maya nanti muncul dulu. Betul. Kita lanjut soal kita lanjut dengan pertanyaan yang lain. Ustaz Lukman mungkin ada yang dilihat yang bisa untuk dikondisikan untuk bertanya. Jamaluddin Al-Garuti ya, Fadol ya. Fadol, Jamaluddin Al-Garuti mana? Assalamualaikum Ustaz. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jualan kambing Garut dia, Bang. Iya. Anak kebayang tanduk langsung nih namanya, Ustaz. Enggak, Ustaz. Tapi alhamdulillah banyak Ustaz di sana. Domba-domba itu. Masya Allah. Ustaz ya, Butako. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Butako di kambing. Di bandar kambing. Ya. Baik, Ustaz.
Ustaz, mau bertanya Ustaz, gini, itu gimana hukumnya terkait dengan ini Ustaz? Jadi kan sekarang yang kurban itu, sekarang itu ada beberapa yayasan itu dijadikan kayak kornet gitu Ustaz. Ya, terus dibungkus kayak di sarden kayak gitu Ustaz lah. Nanti mungkin udah tiba-tiba 10 hari atau 1 bulan kan itu kan bisa tahan lama Ustaz ya. Begitu sampai 10 hari, 15 hari baru dibagikan, itu gimana Ustaz hukumnya? Karena kan yang istilah itu kan sampai hari tasyrik Ustaz ya. Setelah itu kan bukan jadi kurban lagi gitu. Gimana Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Ini menarik ini ya, karena dengan teknologi yang ada, daging kurban itu bisa bertahan lebih lama lagi gitu. Tapi apakah boleh seperti itu? Padahal hari kurban itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Sebenarnya begini, tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah hari untuk menyembelih kurbannya. Adapun daging dari kurban tersebut, kalau itu bertahan sampai 2 bulan, sampai 3 bulan, nggak apa-apa. Jadi kurban itu ya kalau bisa dibagi 3-3, sepertiga dibagikan, umpamanya sepertiga dimakan, sepertiga disimpan. Artinya yang disimpan ini mau sampai 6 bulan, mau sampai 7 bulan, nggak ada masalah. Dulu, kalau kita ingat, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu maknanya apa sih? Ayyamut tasyrik itu hari-hari untuk menjemur. Jadi mereka bikin dendeng. Apa? Dendeng ya. Mereka jemur. Kalau sekarang ada kulkas, ada tadi dibikin, taruh di kaleng ya. Kalau dulu itu dijemur. Sehingga makanannya itu bisa bertahan. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai sekarang pun ada di Indonesia mungkin ya. Yang bikin dendeng. Jadi nggak ada masalah. Yang penting motongnya itu, menyembelihnya itu tanggal 10 plus 3 hari tasyrik. Adapun daging itu pembagiannya atau dia mau dibagikan terus mau disimpan ya, mau ditaruh di kulkas, yang penting untuk kurban ini tetap harus ada yang dibagikan. Walaupun hanya 1 kilo. Walaupun hanya 1 kilo. Jadi boleh engkau mau simpan, engkau mau makan, tapi tetap harus ada yang dibagikan. Nggak harus sepertiga, enggak. Tapi ada bagian yang dibagikan kepada masyarakat, yaitu yang disedekahkan kepada mereka. Agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah makan dagingnya itu sampai kapanpun silahkan. Ada yang sampai tahun depan masih ada dagingnya, nggak apa-apa. Umpamanya ana masih nyimpen daging, sampai kemarin ana ngelihat ada daging di mana ya, di kulkas orang tua ya, bongkar-bongkar ada daging kurban. Masih tahun lalu itu. Subhanallah. Maka itu diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah menyembelih setelah lewat hari tasyrik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada pertanyaan ini banyak yang melalui chat ya, Ustaz. Ini dari Ibu Seli Diah Kusumawati. Bila bertanya, afwan Pak Ustadz, saya mau nanya, apa benar kalau kurban sapi harus ada 7 nama yang berkurban? Hampir tiap tahun kadang saya berdebat dengan ibu saya. Kalau versi suami saya tidak perlu sebut nama. Sebut saja nama keluarga Bapak, Fulana. Sedangkan ibu saya selalu kekeh harus ada 7 nama. Bagaimana ini, Pak Ustadz? Iya jemaah, kalau bicara sapi itu untuk 7 orang. Artinya kalau disebutkan di sana itu 7 orang dengan namanya ini korbannya fulan, itu Allah udah tahu. Ketika disebut bismillah, Allahu Akbar untuk mereka yang berkorban, maka sah korban tersebut. Tanpa harus disebutkan nama-namanya. Tapi ketika mau disebutkan namanya, nggak ada masalah. Allahumma an fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, wa fulan, kemudian disembelih korban. Jadi, bicara 7 ekor sapi, atau bicara kambing pun, ketika yang berkorban mengatakan bismillah, Allahu Akbar, yang jelas ini untuk fulan yang berkorban, kan insya Allah fulan sampai kepada fulan pahalanya. Walaupun hanya sebagai penyembelihnya. Yang berkorban bukan ana. Fulan yang kirim itu kambing. Dan Allah tahu fulan itu yang beli kambing. Dan dia berkorban. Fulan ini cuma menyembelihkan. Jadi pahalanya bukan ketika fulan bismillah, Allahu Akbar. Oh, jadi pahalanya milik fulan. Ya enggak lah. Untuk yang menyembelih tentunya seperti itu. Jadi untuk ketika orang berkorban, mamanya tadi, bicara ini keluarganya fulan ya, dan Allah sudah tahu jumlah keluarganya 7 atau 5 orang pun,
Artinya sapi itu maksimal 7 orang. Kalau 3 orang akhirnya korban sapi nggak ada masalah.